Saat ini kita menghadapi krisis lingkungan hidup yang antara lain disebabkan oleh penebangan pohon secara tidak semena-mena. Umumnya untuk keperluan komersial dan lebih didorong oleh keserakahan umat manusia. Maka kita pun perlu diingatkan tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan, khususnya tanam-tanaman, pepohonan yang kita semua sejak kecil di sekolah sudah diajarkan tentang manfaatnya. Pohon sebagaimana manusia, hewan, batu-batuan, semua saja ciptaan Allah Subhanahu wa taala adalah tanda-tandanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dalam tasawuf disebut sebagai tajalliyat, sebagai manifestasi, sebagai ungkapan lahir dari batinnya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dibenarkan di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala mengatakan sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Disebutkan di dalam ayat itu bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menunjukkan tanda-tandanya, ayat-ayatnya di dalam cakrawala alam semesta dan di dalam diri kita. Ya, bukan hanya manusia, bukan hanya bumi, tapi bulan, matahari, Mars, bahkan seluruh alam semesta yang selalu memuai, berekspansi, dan tidak diketahui batasnya ini adalah tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala. Di dalamnya termasuk juga pepohonan. Ya, pepohonan adalah tanda-tanda dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai seorang sufi seperti Ibn Arabi memiliki tafsiran yang sangat menarik tentang salah satu ayat Al-Qur'an yang berbunyi wa qadha rabbuka an la ta'budu illa iyyah. Di dalam penafsiran biasa yang tentu tidak salah, salah satu cara menafsirkan yang benar, kita diajari untuk memahami ayat ini sebagai dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu tak menyembah kecuali Allah. Tapi seorang sufi seperti Ibn Arabi memahami ini dengan cara memahami yang berbeda, yang memiliki keragaman dibanding cara pemahaman yang standar ini. Yakni Ibn Arabi mengatakan bahwa kata qadha di situ artinya bukan qadha tasyri'i, bukan perintah, bukan Tuhanmu telah menetapkan sebagai satu perintah, tapi qadha takwini. Jadi semacam sunnatullah yang manusia tidak bisa terhindar darinya. Sehingga ayat itu harus difahami begini, menurut cara pemahaman ini, dan Tuhanmu telah menetapkan sebagai suatu hukum yang tidak bisa kamu hindari, sebagai suatu sunnatullah, bahwa apapun yang kamu sembah, sesungguhnya ketika kamu menyembahnya, kamu sedang menyembah Allah. Ya, di dalam Fususul Hikam misalnya Ibn Arabi mengatakan bahwa sesungguhnya orang yang menyembah pohon, menyembah batu dan berbagai benda lain itu dia sedang atau berkeinginan atau berniat atau mencari Tuhan ya, di dalam penyembahan benda-benda itu. Saya tentu tidak ingin mengatakan bahwa menyembah pohon dan lain sebagainya itu adalah sesuatu yang benar. Tapi seorang sufi seperti Ibn Arabi sampai mengatakan bahwa sesungguhnya orang hanya keliru menyembah tajallinya Allah, ayatnya Allah, padahal maksudnya menyembah Allah. Karena itu kita tentu harus menghormati, ya kita tentu harus menghormati dalam arti tidak berbuat merusak terhadap alam, terhadap pohon, termasuk menebang pohon secara tidak semena-mena. Ya, memang di dalam Islam, di dalam tasawuf, di dalam aliran wahdatul wujudnya Ibn Arabi, semua ini adalah berasal dari Allah, tajallinya Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia adalah tajalli Allah Subhanahu wa taala, bagian alam selebihnya semua adalah tajalli Allah Subhanahu wa taala, sehingga sesungguhnya kita dan bagian-bagian alam lain saling bersaudara. Dan sebagaimana harusnya sesama saudara, kita tentu harus saling merawat. Alam merawat kita. Alam memberi kita makan, memberi kita minum, memberi kita pemandangan, memberi kita tempat berteduh, memberi kita air yang tanpa itu kita akan mati. Ya, alam sudah merawat kita, giliran kita sebagai manusia untuk merawat alam.